Nah, jadi untuk cara mengatur keuangan ya kalau ketika teman-teman masih kecil atau apalagi baru mulai itu kalau bisa ya teman-teman kalau bisa ya ini kalau bisa. Jadi si profitnya itu kalau bisa jangan dulu diambil ya. Sok. Bos, wah banyak nih bos. Bal. Alhamdulillah nih Bal lagi ngecek untuk pengiriman distributor Bal. Ini pengiriman ke Bama Yuda ya, distributor Bama Yuda ya teman-teman. Ya ini kurang lebih sebanyak ini untuk distributor ya hari ini ya. Hari ini jam 3:30 ya, udah jam 3:30 ya nih. Mau bentar lagi mau ada ekspedisi. Jadi untuk ekspedisi itu kita itu datangnya kurang lebih jam 4:30 ya. Jam 4:30 datang ekspedisi. Nah barangnya posisinya udah siap seperti ini ya. Jadi setelah barang udah siap, nanti dibawa ekspedisi ya. Nah untuk ekspedisinya ada kalau paket-paket yang besar, kita udah kerjasama bersama JNT Cargo. Nah kalau misalkan paket-paket yang kecil, kita itu ada JNT Express, ID, JNE, si cepat itu ada ya teman-teman. Jadi untuk paket-paket yang kecil yang kayak gini nih, ini pakai ID pasti ya, atau JNT Cargo, JNT Express. Nah ini nih, ID Express. Banyak ya teman-teman. Nah ini yang paket-paket. Pokoknya paket-paket sekitar 2 kilo atau 3 kilo ya, nanti dikirimnya pakai ID. Biar cepat ya ID Express. Tapi kalau yang besar-besar, ini kan pasti ini di atas 20 kilo sampai 30 kilo itu biasanya pakai JNT Cargo gitu. Makanya ini kan pakai JNT Cargo untuk paket-paket yang besar kayak gitu sih Bang. Wah mantap mantap. Nah ini kebetulan ada yang nanya ini bos dari konsumen. Bos gimana sih cara memulai bisnis giveaway tanpa modal yang besar? Jadi untuk cara memulainya teman-teman itu sangat simpel ya. Kita itu sudah menyediakan beberapa paket usaha ya. Di antaranya ada paket usaha modal 500.000, 1 juta, 2 juta sampai 3 juta sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Nah stepnya teman-teman itu bisa coba dulu ambil paket 500.000. Nah kenapa? Karena yang pertama ya ketika teman-teman mau mulai, teman-teman itu harus tahu dulu barangnya. Hal itu yang paling penting karena nanti teman-teman bisa menjelaskan. Misalkan tahu barangnya itu tahu yang kiloan ada rasa apa aja, yang kemasan ada rasa apa aja. Terus nanti teman-teman bisa merekomendasikan misalkan gitu. Terus yang kedua teman-teman itu harus tahu nih di daerahnya itu ada gak peminatnya, banyak gak peminatnya, harus riset dulu. Nah makanya kalau misalkan modal besar, nanti teman-teman kalau misalkan ternyata di sana peminatnya nggak banyak, itu kan kerugiannya lumayan besar ya kalau misalkan. Tapi kalau misalkan dengan 500.000 kan, itu kan lumayan iyalah terjangkau ya. Jadi 500.000 untuk tes pasar worth it ya. Jadi nanti ketika teman-teman tes pasar di daerahnya ternyata bagus, jadi ketika nanti teman-teman mau modalnya buka toko itu nanti insya Allah pasti jalan. Jadi jangan gegabah intinya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar riset dulu gitu. Makanya kita menyediakan paket ya usaha dengan modal 500.000 jadi kayak gitu sih Bang. Wah mantap mantap. Nah yang kedua nih bos, ya. Bagaimana cara mengatur keuangannya bos? Nah jadi untuk cara mengatur keuangan ya kalau ketika teman-teman masih kecil atau apalagi baru mulai itu kalau bisa ya teman-teman kalau bisa ya ini kalau bisa. Jadi si profitnya itu kalau bisa jangan dulu diambil ya. Jadi jangan dulu diambil. Nah ketika nanti teman-teman mau ambil itu ya ketika nanti usahanya udah mulai besar. Contoh gini, teman-teman misalkan ambil paket 500.000, itu keuntungannya kan sampai 100%. Jadi ketika nanti si barangnya habis itu bakal kekumpul uang sekitar 1 juta ya. Nah 1 juta itu terus diputar lagi jadi 2 juta, diputar lagi jadi 3 juta, diputar lagi sampai 10 juta misalkan. Nah ketika udah besar barulah teman-teman bisa ambil lah profitnya, tapi dengan catatan harus ada perhitungan antara pendapatan sama pengeluaran. Jadi jangan sampai lebih besar pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Simpelnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang teliti itu bisa pakai catatan, misalkan pengeluarannya berapa, terus pendapatannya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya tips simple
untuk cara mengelola keuangannya. Nah, kebanyakan untuk yang pemula atau yang pengusaha-pengusaha yang baru itu sistemnya pasti jarang seperti itu. Jadi mikirnya ini usaha saya ya, uang juga bebas kita pakai gitu. Pada akhirnya nanti modalnya akan kegerus dan pada akhirnya habis. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Wah, mantap. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen mencoba atau sebenarnya saya gak nyaranin ya. Kalau misalkan teman-teman langsung ambil yang banyak, nah saya itu biasanya kalau misalkan yang baru itu ambil yang kecil-kecil aja dulu. Jadi biar gak terlalu berisiko ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau misalkan bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lain biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Saya Kamar Rizna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.